Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GKPB, khususnya jemaat GKPB Getsemani Sidakarya. Pada Minggu pagi hari ini, tanggal 5 Juli 2020, kita memasuki liturgi ibadah keempat sesudah Trinitatis dengan tema menjadi gereja yang memberkati. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Justus Abraham Lawalata, MTH. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat ini kita bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing. Kita berkumpul untuk memuji Tuhan dan bersyukur bersama-sama. Marilah kita dengan hati yang tulus, kita nyanyikan nyanyian bagi Allah. Mari kita bangkit berdiri dan kita naikkan pujian yang diambil dari NKB 3 ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah. Hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Dosanya betapa pun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Saudaraku, marilah rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan sampaikanlah pengakuanmu bahwa pertolonganku datangnya dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit serta bumi dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Salam damai dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera kepada saudara-saudara juga. Saudara, dipersilakan duduk. Teks yang membimbing ibadah kita di pagi ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum
Kristus. Ayat itu yang sekaligus menjadi subtema dalam ibadah minggu kita, minggu keempat sesudah Trinitatis. Saudara yang terkasih, dengan bertolong-tolongan kita melakukan hal yang baik. Dengan menolong sesama, kita melakukan hal terbaik kepada Tuhan. Saudara, pertanyaan kepada kita, sudahkah kita melakukan yang terbaik? Mari kita nyanyikan dalam pujian kita NKB nomor 199 bait 1 dan bait yang kedua. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Allah kita dengan membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 12. Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan 12, dan kita akan membaca secara berlitani. Mazmur 42 ayat 2 sampai 12. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang? Melihat Allah, Air mataku menjadi makananku siang dan malam. karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, Di mana Allahku? inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, Mendahulunya mereka melangkah ke rumah Allah. dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan. Dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu Bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari. Dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, Mengapa engkau melupakan aku? mengapa aku harus hidup berkabung? Di bawah impitan musuh, Seperti tikaman maut ke dalam tulangku. lawanku mencela aku.
sambil berkata kepadaku sepanjang hari, Di mana Allahmu? "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya." Penolongku dan Allahku. Demikian Mazmur kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan kita mengaku akan salah kita, seraya kita memohon ampun daripadanya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu yang kami terima. Tidak terasa kami ada di minggu pertama di bulan ke-7 Juli di tahun ini. Hari ini Tuhan, kami semua umat-Mu, jemaat-Mu, warga GKPB di Getsemani Sidakarya, kami datang Tuhan dalam ibadah ini. Kami merendahkan diri dan memohon ampun. Kami berdosa, kami tidak layak. Tuhan, layakkan kami. Begitulah doa kami dalam nama Yesus, penebus kami. Kami panjatkan doa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudara, kita telah berdoa kepada Allah dalam Yesus Kristus yang setia. Setianya tidak bertara, tiada batasnya. Kita nyatakan itu dalam pujian NKB 34 bait 1 bait yang kedua. Setiamu Tuhan tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Saudara, dengarlah berita anugerah Allah yang diambil dari Efesus pasal 3 ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Yang dalam Dia kita mendapat keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan yakin karena kesetiaan Kristus. Saudara, demikianlah berita anugerah Allah. Satu hal yang kita dapat, bahwa lewat Yesus kita menemukan jalan masuk untuk berjumpa dengan Allah. Sebagai hamba Kristus, kami memberitakan kepada saudara yang telah mengaku dosa dan memohon ampun, maka di dalam iman Allah menyatakan kasih-Nya, anugerah-Nya, dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk berbagi berkat itu. Kita berdiri, kita saling bersalaman dengan cara kita menyapa saudara-saudara kita, istri, suami, anak kita, dan kita katakan, Tuhan sudah mengampuni kita. Silakan. Saudara, dengan tetap berdiri, marilah kita mendengarkan nasihat Tuhan bagi kita di minggu ini. Kita akan melihat sekali lagi apa yang disebut dengan hukum Kristus, hukum kasih. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, cara konkret mengasihi Allah ialah kita saling menolong. Dengan menolong kita menunjukkan kasih. Mari saudara, sebagai tanda kita siap melakukan kehendak Allah, kita nyanyikan pujian NKB nomor 73 bait 1 dan bait yang kedua, kasih Tuhanku lembut. Padanya ku
Saudara, dengan tetap berdiri kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Marilah kita awali dengan berdoa. Ya Bapa, di pagi ini jemaat-Mu Tuhan siap mendengarkan firman-Mu. Lewat ibadah ini kami diajak bersama-sama untuk saling menolong satu dengan yang lain. Hal itu menjadi nyata bahwa kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah, berkati hamba-Mu yang ada di gereja yang akan menyampaikan firman ini. Tuhan, tolong kami, jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran dan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, disilakan duduk. Kita membuka Alkitab. Kita melihat teks dari Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Mari Bapak Ibu kita membaca. Bapak Ibu membaca juga di rumah, saya membaca bagi kita lewat mimbar ini. Roma pasal 12 ayat 17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika setrumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara, demikianlah teks kita. Yang disebut berbahagia adalah yang melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, ada beberapa macam kategori, beberapa jenis kecerdasan. Sekali lagi, ada beberapa jenis atau beberapa kategori kecerdasan. Salah satunya adalah kecerdasan sosial atau social intelligence. Apa itu, saudara, kecerdasan sosial? Kecerdasan sosial adalah kemampuan seseorang mencapai kematangan dalam berpikir, bertindak, dalam kaitan dengan menjalani peran sebagai makhluk sosial, menjalani hubungan dengan lingkungan di sekitar. Saudara, itu kecerdasan sosial. Kematangan dalam berpikir, kematangan dalam bertindak ketika kita menjalani kehidupan bersosial, bermasyarakat, berlingkungan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita melihat introitus kita dan kita melihat teks bacaan kita hari ini, menunjukkan bahwa kecerdasan sosial adalah bagian
dari firman Tuhan. Atau firman Tuhan menerangkan tentang kecerdasan sosial. Bagaimana kematangan kita dalam berpikir, dalam bertindak terkait dengan kehidupan kita. Sekarang saudara, sejauh mana kecerdasan sosial kita? Saudara-saudara, indikator dari kecerdasan sosial adalah introitus kita mengatakan, bertolong-tolonglah, saling membantu. Jadi saudara, untuk mengukur kecerdasan sosial kita bisa melihat pada sejauh mana kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Dan sejauh mana kita juga menerima bantuan dari orang lain. Seberapa besar kita membantu orang dan seberapa besar kita dibantu oleh orang lain. Saudara, firman ini sangat relevan dengan kondisi kita di tengah pandemi COVID-19 yang berdampak bagi kehidupan kita. Sejauh mana, seberapa besar kita bisa menolong orang lain di tengah kekurangan. Dan saudara, jika kita bisa menolong di tengah kekurangan, pemberian kita, bantuan kita berkenan kepada Allah. Dan itu bantuan yang terbesar. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bertolong-tolonglah menanggung beban. Jika kita kaitkan dengan petunjuk hidup baru mengenai kasih, dan jika kita katakan bahwa kasih itu adalah bingkai kehidupan, bingkai dari keseluruhan firman Tuhan, maka kasih itu kita wujudkan. Kasih itu kita implementasikan, kasih itu kita nyatakan dengan bertolong-tolongan. Saudara, berbicara kecerdasan sosial, kita bisa belajar kepada Kristus. Saya yakin dan saya percaya dan saya imani bahwa Yesus punya kecerdasan sosial yang paling tinggi dan paling sempurna. Yang pertama, jawabannya, karena Yesus punya integritas yang tinggi. Apa yang ia pikirkan, apa yang ia katakan, itu juga yang ia lakukan. Sehingga Yesus memiliki kecerdasan sosial yang paling tinggi, karena ia memiliki integritas yang paling tinggi. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus memiliki loyalitas yang paling tinggi. Yesus taat kepada Bapaknya, itu indikator loyalitas. Yesus hormat kepada Bapaknya yang mengutus dia ke dalam dunia. Saudara, kalau diutus untuk pergi sebuah pertemuan, kita naik pesawat, kita dapat hotel mewah, oh kita bangga saudara. Pasti juga kita dikasih uang saku. Saudara, Yesus diutus ke dalam dunia untuk menjadi manusia hina, memikul dosa umat bahkan mati. Yesus melakukan itu karena memang instruksi Sang Bapa adalah demikian. Sehingga loyalitas Yesus paling tinggi saudara. Dari tempat yang tinggi, yang kudus, yang suci, yang agung, turun ke tempat yang jorok, ke tempat yang najis, ke tempat yang haram saudara, karena dosa. Dan bukan saja tempatnya jorok, tetapi dia harus mati di tempat itu. Kecerdasan sosial Yesus sangat tinggi. Yang berikut saudara, Yesus punya kerendahan hati. Saudara, Yesus sangat merendahkan dirinya. Ia bisa hadir dalam situasi di mana orang-orang di sekitar adalah orang-orang kecil, nelayan misalnya. Dia hadir dan dia diterima karena dia merendahkan diri.
Tetapi saudara, ada saatnya dia bisa hadir di bait Allah, dia berhadapkan dengan imam-imam rasuli, ahli-ahli Taurat, dan dia menunjukkan tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia harus berdebat, bahkan dia harus menunjukkan kebenaran sesungguhnya yang dari Allah. Kerendahan hati Yesus sehingga dia bisa masuk dalam setiap lini kehidupan. Yesus punya kecerdasan sosial yang paling tinggi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah kita bisa punya kecerdasan sosial yang tinggi? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar kepada Alkitab, itu jawabannya. Saudara, dengan belajar kepada Alkitab, kita bisa memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Saudara, ada orang yang membaca Alkitab siang dan malam, tapi apakah mereka punya kecerdasan yang tinggi, kecerdasan sosial yang tinggi? Belum tentu. Resep yang kedua adalah meminta Roh Kudus. Saudara, Yesus seperti yang saya jelaskan tadi, karena memang ia dikuasai oleh Roh Kudus. Berumur 12 tahun ia dibaptis dan Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Dan suara dari langit mengatakan, kepadanya lah Allah berkenan. Itu yang dapat kita lakukan. Saudara, pesan firman Tuhan hari ini, di tengah COVID-19, marilah kita tunjukkan kecerdasan sosial kita. Dengan cara kita mengasihi, dengan cara kita menolong, dengan cara kita membantu, mulai dari doa, semangat, dan juga bantuan yang lain. Selamat melakukan itu. Selamat memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita memasuki doa syafaat. Diharapkan agar kita mengambil bagian dalam doa ini sebagaimana pokok-pokok doa yang ada pada liturgi kita, pada layar TV. Jika saudara mengikuti ibadah ini melalui TV atau melalui handphone saudara, kita akhiri dengan bersama berdoa Bapa kami. Mari kita bersyafaat. Ya Bapa, berkatilah pelayanan kami dalam jemaat di tengah pandemi COVID ini. Setiap pelayanan yang kami siapkan Tuhan, biarlah Engkau memberkati itu. Ada ibadah minggu yang kami siapkan, ibadah rumah tangga, ibadah sekolah minggu, ibadah pemuda, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati itu.
Ya Bapa, kami mengucap syukur bersama saudara-saudara kami, Bapak, Ibu, anak-anak yang merayakan ulang tahun mereka di minggu ini. Tuhan memberkati mereka yang merayakannya, keluarga yang merayakan hari pernikahan, hari ulang tahun pernikahan, diberkatilah mereka. Ya Allah, kami serahkan pergumulan jemaat-Mu, jemaat Getsemani dalam situasi ini. Setiap usaha kami, pekerjaan kami, Tuhan bantu. Ajarkan kami untuk hidup dalam kesederhanaan, sebab memang Allah menghendaki demikian atas kami. Tetapi di tengah kesederhanaan itu, kami tidak pelit, sebaliknya kami mengasihi, sebaliknya kami bertolong-tolongan. Ya Bapa, gereja-Mu, GKPB, di tengah kesiapan untuk Sinode ke-47, pada tanggal 4 sampai 7 Agustus 2020. Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati persiapan sinode ini yang di dalamnya kami akan memilih pimpinan untuk periode yang baru 2020 sampai 2024. Ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, Tuhan mampukan, Tuhan layakan. Ya Allah, doa kami untuk para medis, para dokter, mereka yang ada di garda terdepan yang mengurus pasien COVID-19. Tuhan pulihkan dan sembuhkan saudara-saudara kami yang positif. Dan Tuhan bebaskan kami yang sampai saat ini masih negatif. Teristimewa ya Bapa, jemaat Tuhan. Kami serahkan lingkungan di mana gereja Getsemani berada. Kami serahkan lingkungan di mana jemaat-Mu berada. Bapa, aktivitas kami di minggu ini Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa, hamba mohon Engkau curahkan berkat melimpah bagi jemaat-Mu. Kami akhiri doa syafaat ini dengan bersama-sama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan firman yang memimpin kita terambil dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sembari kita memberikan persembahan, mari kita naikkan pujian yang diambil dari NKB 208 ayat 1 dan 2. Tabur waktu pagi. Bawa berkasnya,
Sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita membawa persembahan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Sekarang kiranya kami dilayakkan untuk memberikan yang terbaik dalam pelayanan gereja-Mu di GKPB, di Jemaat Getsemani. Terimalah semua bentuk rasa syukur ini dan berkatilah semua usaha dan kerja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan pujian pengutusan dari NKB 2:11 ayat yang pertama. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Saudara yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, sumber segala berkat kehidupan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Saudara, kita akhiri ibadah kita dengan bersama kita nyanyikan Ku Beroleh Berkat, NKB 196 bait 1 dan bait yang kedua. Bila
di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, tak berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu ingat serta Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya Saudara, mari kita mengambil saat teduh. Selesai, saudara dipersilakan duduk. Warta jemaat untuk kita hari ini Minggu 5 Juli 2020. Yang pertama, selamat ulang tahun bagi saudara-saudara yang diberikan usia oleh Allah di minggu ini. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat yang melayani, teristimewa Majelis Wanita yang melayani dalam ibadah pagi ini. Makasih untuk Pamiko yang mengiringi kita, dan terima kasih untuk panitia Hari Raya Gerejawi yang terus berinovasi, berkolaborasi dalam rangka mempersiapkan ibadah-ibadah yang paling baik. Bapak Ibu Saudara, tetaplah memperhatikan warta jemaat. Mohon dukungan doa dan juga dukungan dana dalam rangka melengkapi kebutuhan kita, teristimewa alat rekaman untuk pembuatan video. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu, selamat memasuki pekan ini, dan selamat saling menolong satu dengan yang lain. Tuhan Yesus menyertai saudara. Shalom.